Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang seminar manajemen and registration project dari web framework kami. Nah, perkenalkan nama saya Puan Akila dengan NPM 231506170. Nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 231506142. Jadi di sini latar belakang dari sistem kami adalah seminar manajemen registration ini dikembangkan sebagai respon atas kompleksitas dan inefisiensi dalam pengelolaan seminar akademik, yaitu seminar proposal, seminar hasil, dan kompre. Nah, jadi di lingkungan perguruan tinggi ini saat ini proses pengajuan penjadwalan dan pelaksanaan seminar ini masih mengandalkan metode manual. Nah, rumusan masalahnya sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana menyederhanakan proses pengajuan seminar dan tracking status. Dan yang kedua, bagaimana menyediakan akses informasi jadwal seminar yang real time dan mudah diakses oleh semua pihak sehingga dapat diketahui kapan saja memastikan kehadiran. Nah, yang ketiga, bagaimana mengingatkan atau meningkatkan koordinasi melalui sistem notifikasi otomatis dan integritas platform digital. Nah, jadi untuk tujuan dari sistem kami itu pertama menyederhanakan proses pengajuan seminar dan memudahkan tracking status secara transparan bagi mahasiswa dan dosen. Kemudian meningkatkan koordinasi antar pihak terkait melalui notifikasi otomatis dan integrasi platform digital. Kemudian menyediakan akses informasi jadwal seminar real time yang mudah diakses kapan saja oleh semua pihak. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan seminar dengan pencatatan data pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan secara sistematis. Nah, di sini aktor utamanya ada tiga. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa sebagai aktor utama untuk pengguna yang mengajukan seminar, kemudian yang menghadiri seminar, dan yang bisa melihat jadwal serta status dari seminar. Kemudian ada aktor kedua yaitu dosen. Dosen sebagai pengguna yang memberikan pengguna yang memberikan persetujuan pengajuan seminar dengan mengkonfirmasi kehadiran. Dan yang ketiga ada admin. Admin sebagai aktor utama yang digunakan sebagai pengguna yang mengelola pengajuan, menjadwalkan seminar, mengatur kode QR dan memverifikasi revisi. Baik, di sini kita langsung ke programnya. Apa sudah tertampil? Sudah. Oke, jadi pertama-tama kami akan menjelaskan teknologinya terlebih dahulu. Jadi pertama kami itu menggunakan Laravel sebagai backend framework. Jadi alasan kami memilihnya karena beberapa alasan. Pertama, framework PHP itu sangat mature dan memiliki dokumentasi yang sangat lengkap. Nah, jadi framework ini menyediakan fitur-fitur yang sangat membantu dalam development, seperti Eloquent ORM untuk interaksi dengan database yang lebih elegan, juga sistem routing yang powerful. Nah, kemudian selain itu Laravel itu juga memiliki ekosistem yang sangat baik dan banyak package yang mendukung yang siap pakai gitu. Kemudian kami menggunakan React sebagai front-end library, di mana React ini kami pilih karena popularitasnya yang tinggi dan konsep komponen base-nya yang sangat bantu dalam membangun UI yang reusable dan maintainable gitu. Nah, ketiga juga kami menggunakan Fight sebagai build tool, di mana Fight ini merupakan build tool modem yang digunakan untuk development front-end. Jadi Fight ini dipilih karena performanya itu sangat cepat dibandingkan Webpack atau React App gitu. Nah, kemudian di sini saya langsung saja menjelaskannya secara ringkas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa dari struktur backend. Pertama, ada rute API, di mana file ini untuk mendefinisikan seluruh endpoint API sistem. Di sini kami mendefinisikan lebih dari 100 endpoint yang terbagi menjadi beberapa grup berdasarkan role. Nah, kemudian pada atas ini bisa dilihat kami memiliki
model di mana terdapat model user yang digunakan untuk merepresentasikan table user. Nah, kemudian ada model untuk seminar, di mana ini untuk merepresentasikan table seminar, kemudian terdapat seminar approval untuk table seminar approval, untuk kemudian ada seminar attendance untuk table kehadiran seminar, terus ada seminar revisi untuk table seminar revisi, terus kemudian ada notifikasi untuk table notifikasi, kemudian terdapat dosen attendance untuk table kehadiran dosen gitu. Nah, kemudian terdapat juga di sini ada beberapa controller. Nah, di sini kita buka dulu satu-satu. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan secara singkat admin controller, di mana pertama terdapat dashboard controller yang digunakan untuk menangani halaman dashboard dari si admin. Kemudian terdapat verifikasi controller di mana ini tuh dibuat untuk menangani verifikasi seminar oleh si admin. Kemudian terdapat juga schedule controller di mana ini itu berfungsi untuk manajemen jadwal si seminar. Kemudian terdapat juga itu QR controller yang dibuat khusus untuk generate dan manage QR code di dashboard admin. Kemudian juga uh, terdapat juga attendance controller di mana ini tuh dibuat untuk manajemen absensi. Terus juga di sini terdapat electoral verification di mana ini berfungsi untuk verifikasi dari si dosen gitu. Nah, kemudian di sini ada dosen, controller dari dosen, di mana secara singkatnya di sini terdapat dashboard controller untuk dashboard dosen, kemudian ada approval controller untuk proses penyetujuan dari si dosen, kemudian ada seminar controller, ini itu berfungsi untuk manajemen seminar dari sisi dosen, kemudian terdapat revision controller di mana ini tuh dibuat untuk sistem revisi dari si dosen ini. Nah, kemudian ada attendance revision control di mana ini tuh untuk menghandle pengajuan revisi absensi dari si mahasiswa. Kemudian juga terdapat controller dari si mahasiswa. Di sini juga terdapat seminar control untuk ngajuin dan manajemen seminar pada mahasiswa, kemudian terdapat attendance untuk absensi, kemudian ada revisi untuk merevisi, terus ada dashboard untuk dashboard mahasiswa, dan juga di sini ada attendance untuk absensi. Di sini ada terdapat perbedaan, kalau attendance revisi itu untuk revisi, dan kalau attendance control itu untuk absensi gitu. Kemudian di sini terdapat login controller, di mana login controller ini menangani proses autentikasi untuk mahasiswa, admin, serta dosen. Dan juga step method ini dia ini validasi kredensial, mengecek role dan mengembalikan token jika berhasil. Nah, di sini dapat dilihat ya. Kemudian terdapat logout controller di mana itu untuk menghapus token current session. Nah, jadi dia itu menghapus semua token untuk keamanan. Kemudian di sini juga terdapat notification controller di mana ini tuh untuk menangani semua operasi notifikasi. Kemudian juga uh, terdapat di sini terdapat database. Kita langsung saja ke database. Nah, di sini ada beberapa database yang digunakan. Nah, saya akan menjelaskan beberapanya. Pertama ada table user. Ini tuh merupakan table master yang menyimpan semua user, baik mahasiswa, dosen maupun admin. Nah, di sini terdapat ya untuk username masuk, terus juga ada password yang sudah di-hash gitu. Kemudian terdapat table seminar yang menyimpan data dari pengajuan seminar. Kemudian terdapat seminar approval, di mana dia tuh mencatat approval dari setiap dosen. Kemudian terdapat table seminar schedule, yaitu untuk menyimpan jadwal pelaksanaan seminar. Kemudian ada seminar attendance untuk catat kehadiran mahasiswa. Kemudian ada dosen attendance juga untuk kehadiran dosen. Kemudian terdapat juga seminar revisi untuk data revisi. Kemudian ada juga seminar revision items, ini tuh untuk
menyimpan detail dari item si revisi. Nah, kemudian terdapat juga table attendance attendance revision di mana itu tuh untuk mengajukan revisi absensi, kemudian terdapat tabel notifikasi untuk menyimpan semua notifikasi, ada approval historis di mana ini tuh berfungsi untuk menyimpan semua di sini untuk mencatat riwayat perubahan approval. Terus di sini juga terdapat tabel notifikasi untuk menyimpan semua notifikasi. Nah, jadi semua tabel ini saling berrelasi dengan foreign case contract. Nah, jadi eh, relasi utama adalah user one to many dengan seminar, seminar one to many dengan approval, schedule dan revision, dan juga schedule one to many dengan attendance. Lalu juga ada revision one to many dengan revision items. Dengan struktur ini, jadi integritas itu data terjaga dan query itu menjadi efisien. Kemudian di sini terdapat endpoint API. Di sini terdapat lebih dari 100 endpoint yang terbagi dalam beberapa kategori. Pertama terdapat saya akan menjelaskan secara singkatnya saja ya. Jadi di sini terdapat endpoint public di mana terdapat login untuk login. uh, di sini ada terbagi untuk login untuk mahasiswa, untuk admin, dan juga untuk dosen. Kemudian terdapat juga di sini untuk mengambil informasi user yang sedang login. Nah, jadi di sini ada beberapa endpoint-endpoint yang kami gunakan, itu terbagi menjadi endpoint untuk mahasiswa, untuk dosen, dan juga untuk admin gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke demonya. Nah, baik, di sini merupakan halaman dari autentifikasi pengguna. Nah, pengguna di sini sebelum masuk ke tampilan sistem, pengguna akan diarahkan ke halaman login dari website si Semar yang kita buat ini. Pada halaman ini, pengguna akan masukin username dan password. Nah, di sini kita akan login dengan tiga. Yang pertama itu ada mahasiswa. Kita akan login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Kita login mahasiswa, kita masukin namanya dan passwordnya. Setelah login dari halaman autentifikasi mahasiswa, dia akan lanjut ke menampilkan halaman dashboard dari mahasiswa. Nah, udah halaman dashboard mahasiswa udah ketampil, kita lanjut ke login di bagian halaman dosen. Kita login lagi di halaman dosen. Udah, udah di halaman dosen, kita nunggu dulu. Ini nanti langsung masuk ke dashboard halaman dosen. Yang ketiga, kita akan login sebagai admin. Kita akan login sebagai admin. Kita tunggu dulu, ini di dashboard admin. Nah, udah muncul. Nah, setelah login, kita kembali lagi dulu ke dashboard mahasiswa. Nah, setelah kita berhasil login sebagai mahasiswa ataupun admin ataupun dosen, nah jadi sistem itu akan langsung menampilkan dashboard dari mahasiswa yang udah kita login, dosen yang udah kita login, dan admin yang udah kita login. Nah, dashboard ini sendiri berfungsi buat pusat informasi yang menampilkan ringkasan aktivitas seminar. Nah, ini di dashboard mahasiswa sendiri ada seminar revisi, ada pengajuan seminar, status pengujian, jadwal seminar, dan daftar hadir serta pindaian kode QR. Nah, yang pertama kita akan melakukan seminar dan revisi. Pengajuan seminar terlebih dahulu. Kita bakal ngajuin seminar terlebih dahulu. Kita ngajuin, kita pilih jenis seminar yang mana yang mau. Kita pilih seminar proposal, terus kita pilih jenis, kita pilih judul, isi judul dari penelitian yang udah kita buat. Terus kita bisa tulis pesan abstrak di sini, penjelasan singkat. Nah, udah tulis penjelasan singkat, kita bisa pilih dosen pembimbing yang mana yang mau kita pilih, dosen pertama, terus pembimbing kedua.
Dan yang ketiga, kita bisa pilih penguji. Nah, setelah berhasil, kita akan ngupload berkasnya. Nah, kita bisa upload laporan dari eh, proposal kita. Kemudian kita bisa kirimkan. Nah, jadi pengajuan seminar berhasil dikirim, menunggu persetujuan dosen. Oke, kita langsung lihat status dari pengajuannya terlebih dahulu. Kita lihat status. Nah, statusnya ini kan masih menunggu persetujuan dari dosen. Nah, jadi kita langsung masuk ke dashboard dari dosennya. Nah, di dashboard dosen sendiri sebelum itu, ini merupakan tampilan dari dashboard dosen, di mana dashboard dosen sendiri ada yang namanya seminar dan revisi, kemudian persetujuan, jadwal, dan check-in. Nah, kita melihat persetujuannya dulu. Kan tadi kita udah bikin seminarnya, ini laporan seminarnya, kita mau lihat persetujuan dari dosen. Dosen ini akan menyetujui atau menolak atau bagaimana menindaklanjuti dari yang kita kirim tadi. Kita bisa isi di sini. Nah, di sini di persetujuan ini dosen bisa melihat dokumen yang dikirim dari mahasiswa, kemudian dosen juga bisa mengunduhnya. Dan kalau dosen udah tahu waktu kapan beliau kosong, beliau bisa memilih tanggal kapan tersedia dan kalau nggak ada bisa ditolak kan pasti dosen udah tahu kan jadwal-jadwalnya masing-masing. Bisa kita langsung setujuin dan tolak. Bentar dihapus dulu. Oke, seminar berhasil disetujuin oleh eh, yang pertama kan. Nah, lanjut lagi kita ke dashboard mahasiswa. Nah, kita lihat di status pengajuannya. Bar. Nah, untuk pembimbing satu sudah menyetujui. Nah, kita lanjut ke pembimbing dua dan pengujinya. Kita lakukan sama seperti pembimbing satu tadi. Kita login ke pembimbing dua, terus kita setujuin dulu persetujuannya. Pembimbing dua bisa sama kayak pembimbing satu bisa pilih tanggal, ngeliat hasil laporannya. Pembimbing dua udah proses dan dia sudah menyetujui juga. Kita kembali ke dashboard mahasiswa, kita cek lagi apakah pembimbing dua sudah menyetujui, dan yang terakhir penguji, kita akan login ke halaman pengujinya dan udah ada di tampilan dashboard dosen. Kita bakal ngasih persetujuan untuk si penguji ini, apakah penguji ini menyetujui atau menolaknya. Nah, si penguji juga sudah berhasil mengirim
bahwasanya dia menyetujui. Kita akan masuk lagi ulang ke halaman mahasiswa tadi dan kita lihat untuk bagian penguji di status pengajuan. Di status pengajuan sudah disetujui. Nah, di bagian status pengajuan sudah berhasil. Kemudian si admin ini merupakan tampilan dari dashboard admin yang mana admin ini ada verifikasi, ada penjadwalan, kode QR dan kehadiran. Nah, karena tadi si dosen udah nyetujuin, nah jadi si admin ini bakal ngeverifikasiin. Si admin bakal verifikasi. Nah, nih, kalau misalnya sistem parkir itu ada 3/3 disetujuin, kemudian ada juga yang di bawahnya ada 0/3 disetujuin, dan yang dui itu juga ada 0/3 disetujuin. Nah, jadi eh, kita bisa cek nih, kalau dia itu sudah disetujuin dari pembimbing satu, pembimbing dua, dan penguji. Nah, lanjutnya kita akan setujuin dan verifikasi. Kemudian, seminar berhasil terverifikasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman penjadwalan. Nah, si admin akan membuat jadwal untuk mahasiswa yang ingin melakukan seminar di jam berapa, di hari apa, sesuai sama persetujuan dari dosen dan mahasiswa tadi. Dan admin juga akan memilih memilih ruangan mana yang bisa mereka pakai. Nah, jadwal berhasil dibuat oleh admin. Nah, kemudian udah kita balik lagi ke halaman mahasiswa. Nah, si admin ini sebelumnya bisa mengedit jadwal seminar kalau misalnya tiba-tiba ada dadakan gitu. Eh, kita masukin tanggalnya tanggal berapa, waktu mulainya kapan. Perubahan jadwal akan mengirimkan notifikasi otomatis ke mahasiswa dan semua dosen penguji. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba salah satu dosen nge-PC sama si admin kalau nggak bisa gitu, nanti admin langsung ngerubah status itu. Jadi nanti langsung masuk ke halaman notifikasi dari dosen sama mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya, kita masuk ke halaman dosen. Nah, di sini dosen tuh bisa melihat jadwal yang mana dari si Andi tadi disetujuin dan udah ada harinya hari Selasa tanggal 14 Desember 2025 jam 00:45 malam ini. Kemudian kita masuk ke mahasiswa lagi. Nah, dari mahasiswa sendiri, dia bisa ngeliat jadwalnya kapan dia bakalan seminar. Terus, mahasiswa juga sebelum itu, eh, nah, si admin sendiri kan pas 15 menit sebelum penjadwalan seminar, itu admin bakalan ngirimin kode QR yang akan dipakai untuk absensi pada hari seminar itu sendiri. Nah, kita bisa scan barcode di kode itu pakai HP kita ataupun pakai laptop juga bisa. Dia bisa di-scan sama bisa di-upload buat kode QR-nya. Kita bisa ngunduh kodenya atau bisa pas kita unduh terus kita kirim terus kita scan juga bisa. Lanjut aja ke bagian mahasiswa. Aku mau kasih tahu salah satu contohnya di bagian mahasiswa. Kita udah coba berhasil di daftar hadir.
Nah, sebelumnya kita ke pilihan kode QR dulu. Nah, di sini caranya itu kita bisa request pakai kamera, jadi kita bisa scan barcode. Nah, oke. Nah, di sini si admin bisa ngasih kode QR buat mahasiswa itu absensi. Nah, kita bisa download kode QR itu dan kita juga bisa scan kode QR itu. Nah, karena di sini kameranya lagi dipakai buat ngezoom, jadi nggak bisa scan dan kita akan unduh aja kode QR-nya. Terus kita coba nyobain absensi di mahasiswa, kita bisa pilih untuk yang ngupload kode QR. Nah, itu ada scan file, kita pilih eh, image imagenya. Nah, itu eh, da- hasil dari QR-an kita. Nah, pemindaian gagal karena Anda sudah melakukan absensi untuk seminar ini. Karena saya barusan udah nyoba dan berhasil. Coba kita cek daftar hadirnya apakah beneran berhasil. Karena, nah, total hadirnya sudah berhasil. Yang mana Andi Prasetyo, dia melakukan seminar proposal di tanggal 15 Desember. Waktunya 15 Desember pukul 00.51. Dia berhasil untuk hadir. Nah, setelah itu, setelah si mahasiswa ini bisa absensi, kita akan masuk lagi ke halaman dosen. Nah, dosen ini bisa men-check-in seminarnya. Setelah dosen bisa check-in, nah, dosen itu bakalan ngeliat riwayat kehadiran dari siapa aja yang di seminar itu. Gitu. Oke. Terus si admin juga bisa lihat kehadiran dari eh, mahasiswa yang melakukan seminar. Nah, di sini ada absensi dari mahasiswa itu sendiri yang tadi Andi Prasetyo pada pukul 00.51, jam 12.51 dini hari. Kemudian setelah itu eh, kemudian setelah itu ada daftar hadir totalnya satu seminar untuk riwayat kehadiran dari si Andi. Jadi si Andi itu eh, nggak tahu ini valid atau enggak. Jadi kita tuh bisa melakukan seminar kalau kita itu ada minimal 15 kali menghadiri seminar proposal, seminar semhas, terus kompre gitu. Kemudian kita masuk ke halaman mahasiswa lagi, ke halaman dosen. Dosen itu bisa ngelakuin revisi. Jadi dosen itu bisa ngelihat filenya dan dosen tuh bisa tambahin nih di kategori mana, misalnya formatnya. Nah, formatnya apa? Acak-acakan atau gimana? Nah, jadi dosen itu bisa revisi format penulisannya salah karena kurang apa gitu. Terus dosennya di seminar tadi bisa dicoret-coret gitu. Oh, ini yang salah. Nah, terus kasih deadline, misalnya deadline-nya kapan buat mereka revisinya. Terus bisa ditambahkan. Nah, eh, udah berhasil dia ngerevisi. Nah, jadi nih kelola revisi seminarnya berhasil. Kita lihat di mahasiswa apakah sudah masuk di bagian mahasiswa di bagian seminar dan revisi. Kita cek dulu. Nah, kelola revisi dari penguji udah berhasil. Kita bisa submit revisi ulang. Kita revisi dulu, kita bisa submit revisi ulang yang udah bener pembenaran pada format misalnya kalau kita udah bener dan kita bisa upload lagi file yang laporan yang udah fix gitu.
buat dosen itu nindak lanjutin lagi apakah sudah benar-benar valid ataupun ada revisian-revisian lagi. Gitu aja sih, sama aja kayak ke pembimbing 2 dan pembimbing 3 juga bisa, pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga bisa melakukan revisi, bukan penguji aja. Nah, ini sudah berhasil direvisi oleh mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa udah berhasil ngerevisi permintaan dosen yang bagian format tadi kan. Kita masuk ke penguji tadi di bagian seminar dan revisi, kita lihat, kita cek lagi. Nah, mereka dia udah ngirim buat kelola revisinya. Nah, ini dosen tuh bisa ngebuka file, bisa juga ngedownload file. Nah, kita kita pilih setuju atau tolak. Kita pilih setujui. Oke, kita setujui. Dan kita pilih tolak. Oke, revisi berhasil disetujui. Kita kembali lagi ke dashboard mahasiswa. Nah, kelola revisi dari si yang tadi sudah berhasil disetujui. Coba kita refresh dulu. Bisa Nah, jadi revisinya udah disetujuin. Jadi si penguji itu udah approve, sama aja kayak pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu sama aja halnya dilakukan sama seperti itu juga. Di sini ada fitur notifikasi. Nah, di sini nih kita bisa lihat notifikasi apa aja yang udah tertampil, dan si dosen sama mahasiswa itu bisa ngeliat fitur notifikasi ini. Misalnya kayak revisi disetujuin, terus lagi ada semua revisi selesai, ataupun ada lagi revisi baru, atau misalnya nanti ada dosen yang nggak bisa jadwalnya dibatalin gitu, jadwal seminarnya diubah. Oke, kayak gitu contoh dari notifikasinya. Kita juga yang terakhir kita bisa log out mahasiswa. Nah, eh, itu merupakan dashboard dari mahasiswa sendiri. Kita ke dosen lagi tadi, kalau udah kok dosen juga kalau bisa ngelihat notifikasi tadi, mau lihat notifikasi dosen dulu bisa. Notifikasi dosen sama kayak mahasiswa. Kayak ada revisi dari mahasiswa, kemudian pengajuan seminar baru, terus lagi ada notifikasi dari admin atau jadwal seminar diubah gitu. Udah, kalau udah kita tandain semuanya, udah dibaca aja biar kosong lagi jadi baru dia. Nah, kita akan log out dari dashboard penguji dosen. Nah, sama aja admin juga sama seperti itu. Mungkin buat demo websitenya itu aja, tapi Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kurang baik kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.